Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebenarnya tadi itu sebenarnya semalam ya saya kirim pesan ke panitia bahwa saya kondisi itu sebenarnya sedang tidak fit. Jadi ada kemungkinan saya tidak datang pagi ini gitu. Tapi mungkin pesannya sudah agak malam itu. Jam berapa ya? Tapi alhamdulillah pagi tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya usahakan tetap hadir. Berapa? Ya sudah hampir jam setengah 12 ya. Jadi mohon maaf kalau suara saya ini separuh suara. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah tetap bisa hadir ya di tempat ini. Kalau nggak salah saya lihat data saya itu pernah saya di sini tuh tahun berapa gitu. 2017 ya, sebelum Covid ya. Udah lama sekali. Ada gitu datanya itu Al-Husna saya kira. Nah, hari ini kita membahas tentang peristiwa yang mungkin sebagian besar ini terjadi di Timur Tengah karena memang perjuangan paling berat umat ini ada di sana saat ini. Karena menghadapi langsung agresi dari Israel. Bukan berarti belahan dunia Islam yang lain ini tidak berjuang, tapi memang karakter perjuangannya berbeda. Yang mungkin kita sekarang menghadapi krisis ekonomi, krisis politik, macam yang lain yang tentu saja harus kita hadapi dan harus kita pecahkan secara bersama sebagai bangsa. Namun pembahasan kita kali ini lebih kepada peristiwa yang terjadi di Palestina dan sekitarnya. Jadi dalam waktu kurang lebih sejam ini atau kurang dari sejam ini ke depan kita akan bahas itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tanggal 19 Januari yang lalu 19 Januari 2025 itu terjadi gencatan senjata. Gencatan senjata ini sebenarnya sudah diusulkan sama Hamas itu sejak Januari atau Februari 2024. Karena pada saat itu Israel itu sebenarnya sudah dalam posisinya itu sudah di bawah angin atau sudah kalah. Berbagai upaya mereka untuk mematahkan perjuangan Palestina itu gagal. Tetapi Netanyahu karena punya rencana-rencana lain dan dia sendiri juga sedang mengalami berbagai masalah sebenarnya di dalam negeri ya, terkait dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Memang sebenarnya dia sendiri kalau perang ini sampai berhenti total, maka dia besar kemungkinan akan di meja hijau kan, akan dituntut orang Israel itu sendiri dalam berbagai tuntutan. Makanya akhirnya dengan berat dia itu sebenarnya tanggal 19 Januari itu menandatangani gencatan senjata yang sebenarnya menyatakan ketidakmampuan Israel itu mengatasi atau menyelesaikan apa yang mereka sudah canangkan, yaitu membersihkan Gaza. Nah, kemarin 18 Maret ini pengeboman terjadi kembali, besar-besaran dan lebih dahsyat tampaknya persenjataan yang dipergunakan. Nah, itu menurut analis geopolitik bahwa ada lampu hijau dari Amerika karena sebelumnya presiden sebelum Trump ini kan Joe Biden itu memberi dukungan, tapi dukungannya tidak semurah Trump. Nah, kita akan mengamati masa sebelum itu gitu ya. Jadi karena file ini saya siapkan beberapa hari yang lalu sebelum adanya serangan baru. Jadi analisisnya itu sebelum Trump sebelum Netanyahu menyerang kembali. Ya, tetapi serangan itu sudah bisa diprediksi karena sekalipun di dalam surah Al-Anfal ini pun kita disuruh untuk bersiap siaga atau disuruh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW
didekati oleh atau di lobby lah oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu untuk terjadi perdamaian sementara yang nanti wujud di dalam perjanjian Hudaybiyah setelah peristiwa Khandaq di tahun ke-6 Hijriah. Nah, di dalam surah Al-Anfal 61 ini menarik ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk condong kepada damai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Tapi setelah fajnah laha itu wa tawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, jika mereka condong kepada perdamaian, apapun motifnya, ya bisa jadi perdamaian yang diajukan itu sekedar mereka untuk narik nafas itu bagi mereka sendiri para kafirin ini. Maka perintah Allah itu wajnah laha. Jadi sekalipun perdamaian ini sebenarnya menguntungkan lawan atau memberi waktu pada lawan itu untuk tarik nafas lagi, untuk menyiapkan diri untuk fase peperangan berikutnya, tetap saja wajnah laha. Tetap engkau condonglah engkau kepadanya, kepada perdamaian itu. Akan tetapi kata Allah wa tawakkal 'ala Allah. Akan tetapi tetaplah tawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini yang dimaksud bukan tawakal yang mungkin kita pahami secara umum. Tawakal di sini dari Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim menyebutkan bahwa tawakal di sini merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat surah ke-60 surah Al-Anfal ayat 60, yaitu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka ya, dari berbagai kekuatan yang kalian mampu, atau dari kekuatan-kekuatan yang bisa kalian kumpulkan. Jadi wa tawakkal 'ala Allah ini bukan menerima begitu saja, tetapi dengan kewaspadaan, dengan kesiapan, dan dengan perkiraan bahwa mereka nanti akan ketika saatnya tiba mereka akan melanggar perjanjian itu. Sebagaimana Nabi kan perjanjian Hudaybiyah itu yang sejatinya ditandatangani atau disepakati itu 10 tahun. Tapi ternyata hanya 1,5 tahun pun sudah orang-orang Quraisy itu sudah tidak tahan untuk tidak melanggarnya. Mereka. Jadi yang dilakukan oleh Israel sekarang ini itu nggak aneh sebenarnya. Bukan sesuatu yang harusnya mengagetkan kita, karena memang karakter orang Yahudi itu kan begitu. Karakter Yahudi itu orang-orang yang terlaknat itu kan di dalam Al-Qur'an, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil. Ya. Orang kafir dari kalangan Bani Israel itu adalah Yahudi. Nah, kalau sekarang itu versi Yahudi yang Zionis gitu. Kalau Yahudi secara umum kan masih ada yang pro Palestina, baik di Israel maupun di luar. Yang ini nih yang gede. Mungkin baterai. Jadi janganlah kita itu seperti orang yang kaget. Kok Israel nggak ini sih, nggak sesuai dengan perjanjiannya? Iya pasti nggak sesuai gitu. Kalau sesuai, kalau mereka jujur, sejak lama mereka itu dapat hidayah. Maksudnya jangan ngarepin sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Kalau mereka jujur dari zaman Nabi SAW, kan mereka itu kan tinggal di kota Madinah. Ini saya review sedikit ya, mungkin ada yang lupa. Rasulullah ketika hijrah itu kan mendapati kota Yastrib itu sebelum menjadi Madinah itu kan sudah ada Yahudi di sana. Ada 3 suku Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, sama Banu Quraidah. Tiga-tiganya menguasai pasar juga kebetulan. Saya sering angkat contoh ini untuk ketika ada orang yang saya ajak untuk memboikot produk-produk yang pro Israel itu masih menolak. Karena contohnya di zaman Nabi, justru contohnya paling bagus di zaman Nabi saya katakan. Kenapa? Karena Rasulullah waktu masuk kota Madinah, itu perekonomian Madinah itu dikuasai Yahudi saya bilang. Apa buktinya Ustaz? Suku Aus dan Khazraj sebelum disatukan Nabi kemudian menjadi Al-Ansor itu yang dipersaudarakan dengan Muhajirin itu, dulu mereka perang satu dengan yang lain. Kontok-kontokan itu nggak pernah sepi dari konflik. Siapa yang untung ketika Aus dan Khazraj ini bertempur? Yang jual dagang senjata, yang dagang senjata itu ya Yahudi. Makanya Yahudi itu kan kaget ketika
sebagian utusan Aus dan Khazraj ketika haji di musim jahiliyah ketemu Nabi, pulang sudah beriman 12 orang itu. Yang kemudian ngajak rombongan yang berikutnya 72 yang berbaikat kepada Nabi, terus baru mereka berdakwah, dan Madinah itu kemudian hampir seluruhnya masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW ketika hijrah itu membangun masjid kan, untuk mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban itu. Yang kedua, mempersaudarakan Aus dan Khazraj dan mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Terus Rasulullah kita tahunya kan membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sebelum dibuat Rasulullah mengamati perpolitikan di kota Yastrib itu. Di antaranya kekuatan ekonomi dari sana. Makanya Rasulullah beli tanah di dalam kitab Wafaul Wafa bi Akhbar dari Mustafa itu disebut Rasulullah beli tanah di depan pasar Yahudi dan mengatakan hada sukukum, inilah pasar kalian. Jadi sahabat Ansor yang dulu tergantung dengan produk-produk yang dijual Yahudi, akhirnya ke pasar ini, ke pasar yang Rasulullah buat ini. Jadi Rasulullah bukan hanya bangun masjid tapi bangun pasar juga. Nah, disitulah boikot pertama dilakukan, sehingga pasar Banu Qainuqa itu sepi sampai siapa namanya salah satu gembongnya itu Ka'ab bin Ashraf itu marah-marah. Ada hadisnya itu, dia masuk ke pasar Nabi dan menghancurkan pasar Nabi, dilawan tentu saja. Jadi ada dulu premanisme pasar orang Yahudi tadi, karena dia merasa pasarnya jadi nggak laku. Nah, itulah boikot pertama saya katakan. Dan Rasulullah hanya butuh 6 tahun untuk mematikan seluruh kekuasaan Yahudi atas ekonomi Madinah. Hanya 6 tahun. Itu sudah berapa tahun ini menghadapi Israel yang tidak selesai-selesai. Dari tahun 48 kan. 48 sampai 2025 sekarang. Nah, ini sedikit latar belakang. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah wa tawakkal 'ala Allah, itu maksudnya ya tetap harus persiapan, harus tetap punya persiapan. Nah, inilah kenapa umat ini perlu belajar tentang bagaimana Nabi menghadapi dominasi Yahudi di zaman itu sebagai salah satu ibrah, satu pelajaran. Dan dulu sahabat Nabi ketika disuruh Nabi belanja di situ mereka. Nggak ada tuh yang mahal nih pasarnya kaum muslimin. Kita kadang-kadang hanya karena mau cari harga murah ya, kita jadinya nggak boikot. Hanya karena ini lebih dekat, yang sana lebih jauh, hanya karena jarak saja. Padahal Rasulullah itu pasar pertamanya kan di selatan itu, di dekat Kuba. Bayangkan sahabat Nabi yang di utara tuh, Banu Ghifar tuh, kalau belanja harus jauh itu jalannya. Tapi mereka laksanakan karena taat kepada Nabi. Kita ini susah betul diajak taat itu dalam satu perjuangan. Masing-masing pinternya sendiri-sendiri, masing-masing punya agendanya sendiri-sendiri, susah diajak kumpul itu. Susah. Makanya salah satu yang membuat Rasulullah nangis itu sebelum meninggal itu doa Nabi tentang persatuan umat itu nggak dikabulkan. Jadi perjuangan kita itu di persatuan. Di persatuan itu perjuangan. Jadi kalau ada masjid guyup bersatu walaupun mungkin berbeda mazhab, berbeda pandangan fikih misalnya gitu, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Jangan sampai gontok-gontokan, jangan sampai ribut-ributan. Pastikan masjid kita itu bisa menaungi semua. Harus sunnah ya kalau jamaah. Nah begitu pembukaannya. Nah kemarin ketika terjadi gencatan senjata itu punya kesempatan kaum muslimin kembali ke negerinya walaupun sudah hancur. Nah, ini contohnya videonya yang sebelah kiri ini. Video sebelah kiri ini saya putar sebentar lagi. Ini menggambarkan kaum muslimin dari Gaza Selatan itu bergerak menuju di Gaza Utara. Padahal Gaza Utara itu hancur lebur. Tapi mereka itu tetap mau kembali ke situ dan membangun kembali negerinya. Maaf saya stop yang masuk angin kayaknya, jadi angin keluar itu takut muntah. Jadi kembalinya mereka ke Gaza Utara itu membangun kembali negeri yang sudah rusak. Kalau mereka itu bukan nggak usah dulu Pak, ini cuma masalah internal perut saya saja, nggak ada hubungannya dengan AC atau nggak ada apa-apa. Jangan dimatikan Pak, biarin aja. Cuman saya mohon maaf aja kalau beberapa menit sekali itu sendawa ya, mohon maaf. Dari semalam sudah, makanya saya ragu-ragu datang nggak gitu. Tapi ya sayang juga kalau nggak datang karena mungkin Ramadan kan sebentar lagi ya berakhir, ini sudah nanti malam sudah malam 23 kan. Jadi sudah mepet kita ini gitu. Jadi memang harus disampaikan.
Karena Ramadan ini nanti intinya itu sebenarnya Ramadan ini jadikanlah bulan diantaranya kita menyantuni fakir miskin, fuqara wal masakin di sekitar kita. Tapi jangan lupa juga ada bagian untuk fisabilillah, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang paling merasakan beratnya perjuangan ini saat ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi perlu juga ada alokasi dana untuk itu. Nah, tetapi untuk supaya kita tergerak, kita mesti tahu dulu ini apa yang terjadi di sana. Jadi ketika mereka kembali itu ya, kembalinya mereka itu ya sekilas kayak mudik gitu ya, bawa tas kalau macam. Jadi di videonya saya tunjukkan sebentar lagi. Bawa tas, laki, perempuan, anak kecil, maupun yang sudah tua, maupun ibu-ibu gitu ya, Masya Allah. Tapi satu hal di video ini, mereka ini gembira melakukannya. Itulah ketika iman itu kuat, maka kesulitan hidup itu ya dijalani dengan optimis gitu. Yakin akan janji Allah, yakin akan kemenangan Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi mereka itu yakin betul bahwa kebenaran itu pasti akan datang. Kemenangan itu pasti akan menyertai ya. Bahkan mereka menyebutkan sekarang ini, hari-hari ini adalah fatham mubin ya. Inna di dalam surah Al-Fat itu inna fatahna laka fatham mubina. Jadi mereka melihat kenapa mereka berani mengatakan itu padahal Israel sepertinya masih gagah. Karena saudara-saudara mereka di Suriah itu saja yang sudah dari tahun 2011 2015 saja butuh juga akhirnya. Jadi kalau mereka optimis bahwa mereka bisa. Kita lihat videonya. Kalau nggak kelihatan geser dikit Pak, di belakang nggak bisa nonton dari belakang. Geser sini. Ini anggap aja film ya. Kayak mudik ya, tapi kalau kita kan mudiknya kan ya nggak gini, kita kan balik ke kampungnya kan bagus kan, rumahnya ada gitu. Di sana rumahnya hancur ya. Ada beberapa yang punya mobil memang ya, tapi ya kesulitan bahan bakar. Kalau kita kan di sini bahan bakarnya ada, tapi itu bukan saya ngomong kepancing. Kalau di sana itu bahan bakarnya nggak ada, jadi mau gimana gitu. Walaupun Anda punya duit juga, kalau bahan bakarnya nggak ada ya nggak bisa dibeli. Kalau di sini kan kita bisa pilih ya kan? Yang seolah-olah RON 92 seolah-olah itu ada, yang RON 9 seolah-olah RON 95 ada, gitu kan? Jadi di satu sisi saya melihat mereka ini di tengah kesulitan hidup itu masih senyum gitu loh. Saya bolak-balik, saya sendiri di rumah saya lihat TV ini, bolak-balik saya lihat itu. Ya, setiap saya hentikan itu ada aja yang senyum. Jadi apa mereka ini nggak susah, tapi ya susah. Apa mereka ini nggak menderita, tapi menderita. Apakah mereka ini nggak sulit hidupnya? Lah, sepanjang 1,5 bulan kemarin ada 118 orang mati ditembaki sniper di bulan Ramadan. Kebanyakan nggak kita ke masjid ditembakin sniper tiba-tiba cowok gitu. Harus ke masjid harus tiarap-tiarap, merayap-merayap. Kita kan enggak. Kalau sampai harus merayap-rayap ke masjid, makin banyak yang nggak datang ke masjid. Iya, ini orang anteng-anteng enak-enak aja, ya kadang-kadang sepi-sepi juga gitu kan. Apalagi sampai harus begini gitu. Nah, bedanya mereka masjidnya hancur, tapi jamaahnya tetap. Ya, kalau kita masjidnya makin gede, makin enak, tapi jamaahnya berkurang. Itu gimana itu nanti pertanggungjawabannya gitu kira-kira di hadapan Allah Subhanahu. Ini satu. Nah di sisi yang lain video sebelah kanan ini diambil di Khan Yunis ya, di tengah-tengah Gaza itu di tanggal 1 Maret. Jadi ini tuh sahur pertama mereka. Lihat itu bangunannya nanti. Ini video yang kedua. Dia di sebelah kiri itu kan puing-puing. Kalau sebelah kanannya memang sudah dibersihkan sama mereka. Mereka bersihnya ya pakai sapu karena alat-alat berat itu nggak boleh masuk sama Israel sekalipun sudah senjata. Ya, mereka sahur bersama-sama gitu. Ya, ngeri-ngeri sedap ini tapi karena Israel itu kan bisa nembak kapan saja, bisa ngebom kapan saja. Mereka ini berperangnya biadab gitu ya, tidak ada aturan gitu, nggak ada break. Ya suka-suka mereka kalau ya. Dan nampaknya saudara-saudara kita di Gaza juga sudah siap itu dengan segala kemungkinan. Mungkin syahidnya pas sahur, mungkin syahidnya pas iftar, mungkin syahidnya pas di jalan atau di sekolah atau di rumah atau apa. Jadi ya
Mungkin inilah kenapa Allah SWT pilih mereka, karena mereka nampaknya yang paling siap di antara umat dunia Islam ini. Lihat di sebelah kiri ini, di foto ini saya video ini saya break di sebelah kiri itu kan, ini masih puing-puing, ini belum diberesin. Nah ini drone-nya naik ke atas, di sebelah kanan ini rumah, tapi rumahnya ini sudah nggak ada atap ini. Nah, ini lampu-lampu di mereka sebenarnya nggak punya listrik ya. Jadi listrik ini biasanya pakai genset. Makanya sebagian dari sedekah kita itu bukan hanya diberikan makanan, tapi juga diberikan bahan bakar. Dan itu pun harus diselundupkan, karena bahan bakar itu nggak boleh masuk Gaza sebenarnya pada Israel. Karena Israel khawatir itu bisa jadi bom dan sebagainya. Jadi bahan bakar itu sangat terbatas. Jadi kalau sampai mereka punya lampu-lampu yang cukup wah gitu ya, ini karena memang Ramadan hari pertama saja. Hari kedua, ketiga, keempat dimatikan lampu itu karena bahaya. Karena kalau lampunya kelihatan mana-mana, drone Israel itu nggak perlu nyari lagi kan, wah itu dia keramaian gitu kan. Mereka itu sekarang nggak bidik-bidik tuh, tentara yang diserang itu bukan hanya tentara, tapi masyarakat secara umum. Yang syahid itu kan dari yang bayi sampai yang paling tua, nggak ada ini. Nggak ada apa istilahnya hanya pemuda saja atau hanya kombatan saja, nggak ada. Mereka berperang tanpa aturan, makanya ya itulah ujian kita akhir zaman ini atau menjelang akhir zaman ini, bahwa lawan yang dihadapi itu begitu brutal. Oke, slide kedua, Al-Aqsa. Kalau kita buka petanya itu sebenarnya Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas ini adanya sebenarnya di kota Al-Quds. Kota Al-Quds ini di tepi barat. Tepi barat itu terpisah dari Gaza. Jadi Gaza itu lebih nempel ke perbatasan Mesir, sedangkan tepi barat ini nempel ke perbatasan Yordan. Nah, antara tepi barat dengan Gaza ini ya daerah Israel, daerah Palestina yang diduduki sama Israel. Makanya di PBB itu disebut occupied territories. Jadi wilayah Palestina yang sedang dijajah atau diduduki Israel. Ya. Jadi jangan nanya, kemarin ada yang Ustaz, kenapa sih orang-orang Gaza sholatnya nggak di ini aja, nggak di Al-Aqsa saja? Oh kalau boleh bisa, mau mereka. Tapi jalannya itu nggak ada. Jadi Gaza itu terpisah. Jadi ini Palestina. Nah Gaza itu di pojok kiri bawah, selatan agak ke bawah, selatan agak ke barat. Nah sedangkan tepi barat ini dia posisinya agak di tengah dan mentok ke Sungai Yordan, perbatasan dengan Yordan. Tapi itu semua perbatasannya dijaga sama Israel. Ya kalau ditanya, tentu orang-orang Gaza kepengen sholat di sini. Tapi yang bisa sholat di sini hanya penduduk tepi barat, itu pun dibatasi sama Israel, nggak semuanya bisa masuk. Israel ini kan nggak suka melihat masjid itu penuh, ya, karena kan tahu sendiri bahwa ketika masjid itu penuh, apalagi sholat tahajud, itu kan sumber kekuatan kaum muslimin. Sholat malam itu kata Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi. Walaupun sholat mereka syariatnya berbeda-beda, tapi yang namanya sholat malam itu adalah kebiasaan para anbiya, para nabi. Jadi sholat malam itu kita nggak boleh malas sebenarnya. Sholat malam. Setelah sholat wajib, sholat sunnah yang paling direkomendasikan, yang paling sering contohkan Rasulullah SAW adalah sholatul lail atau tahajud. Jadi penting itu kita jaga. Jadi kalau kita itu setahun sekali lah misalnya ketemu Ramadan itu, nah paling tidak 1 bulan penuh kita itu sholat malam terus sebenarnya gitu. Dengan harapan nanti di luar Ramadan kita itu juga masih tetap punya kebiasaan yang sama. Ya. Karena sholat malam itu adalah sholatnya orang-orang yang takwa, yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa disebut juga sholatnya para mujahid. Kan banyak kisah itu para sahabat Nabi pas lagi jaga-jaga malam itu di dalam medan pertempuran itu terpanahnya pas lagi sholat. Ya kan? Berarti kan tidak di dalam masjid sholatnya itu bisa dipanah. Gitu. Jadi sholat malam itu memang sholatnya para mujahid, ya, orang-orang pejuang, orang-orang yang jaranglah di rumah gitu, banyaknya di lapangan. Nah ini gambaran tarawih pertama. Jadi mereka sholatnya sampai di luar ya, karena tidak cukup di dalam masjid Al-Aqsa itu. Dia terpaksa di lapangan-lapangan itu. Dan dingin waktu itu kan awan malam. Jadi mereka pakai jaket, kayak di gunung lah, sholat di gunung lah kira-kira begitu. Nah ini masjid Qibli, masjid Umar.
itu membelakangi Qubatus Sukhra, karena Qubatus Sukhra di tengah, di utara. Nah, ini sholat Masjidil Aqsa penuh kan? Di luar sampai meluber keluar. Memang banyak yang masih kosong karena memang Israel juga membatasi orang yang boleh masuk ke situ. Nah, kenapa Hamas ketika menyerang Israel, membalas serangan-serangan Israel di tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu menamakan operasinya itu Amaliyatu Tufanil Aqsa? Karena kerinduan mereka untuk balik ke Al-Aqsa. Jadi kalau orang tepi barat itu ibaratnya tinggal jalan kaki ke Masjidil Aqsa, walaupun ada yang jauh juga. Tapi itu pun belum tentu bisa masuk karena di checkpoint itu, di pintu masuknya itu Israel tentara bersenjata lengkap itu, mencek macam-macam surat dan ini, pokoknya menghinakan lah. Nah, bagi orang-orang Gaza, itu lebih rindu lagi karena mereka sudah puluhan tahun tidak bisa ke sana, nggak bisa jalan kaki, putus jalannya itu. Yang di Gaza itu kan dikelilingi oleh posko-posko pertahanan Israel. Itu yang dibabat sama Hamas tanggal 7 Oktober itu dalam waktu 3 jam. Makanya malu besar Israel itu. Ya, tapi sekarang keadaannya kembali dalam keadaan sekarang tidak bisa, dan dari dulu juga tidak bisa jalan kaki ke Masjidil Aqsa. Makanya kerinduan mereka untuk sholat di Masjidil Aqsa dan membebaskan Masjidil Aqsa itu dituangkan dengan nama tadi, Operasi Badai Al-Aqsa gitu, supaya dua daerah ini, bahkan seluruh wilayah Palestina ini semuanya kan idealnya dulu sebelum Israel didirikan tahun 48 itu kan semua orang Palestina itu bisa ke Masjidil Aqsa. Bahkan di zaman kaum muslimin sebelum itu diambil alih ya oleh pernah diambil alih pasukan salib, pernah diambil alih sama Inggris dulu kan, tahun pasca perang dunia satu dulu ketika di bawah kaum muslimin semua orang boleh datang ke sini. Tidak ada satu agama pun yang diskriminasi. Nah, ini saya kumpulkan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel selama gencatan senjata. Ada tadi saya sebutkan 118 orang yang dia bunuh. Padahal tidak boleh ada satu nyawa pun dibunuh selama perjanjian itu. Kemudian banyak bahan-bahan makanan yang tidak bisa masuk. Juga beberapa truk itu disepakati sebenarnya di dalam gencatan senjata itu bahwa akan masuk 12.000 truk membawa bantuan kemanusiaan. Tapi sampai dengan awal Maret itu hanya 8.500 yang masuk. Bahan bakar nggak bisa masuk. Kemudian alat berat untuk memperbaiki lah daerah-daerah yang rusak, daerah yang rusak itu juga tidak bisa masuk. Banyak pasien-pasien yang membutuhkan penanganan intensif itu juga tidak boleh keluar. Ada 1.000 pasien yang harusnya segera dievakuasi tapi tidak. Makanya banyak yang meninggal karena tidak tertolong. Jadi ada yang syahid karena ditembak, ada yang meninggal karena sakitnya tidak bisa ditolong. Jadi kalau kita di sini ya mungkin masalah kita BPJS gitu-gitu ya, pelayanan yang mungkin tidak memadai, tidak semua orang dapat. Tapi relatif semua orang kalau sakitnya masih ada rumah sakitnya. Kalau di sana tuh rumah sakitnya juga ada. Kalau pun ada rumah sakitnya, supply-nya nggak ada. Kalau pun ada supply-nya nggak cukup. Kalau pun ada dokternya, sampai kemarin dokter Indonesia kan dikirim ke sana untuk membantu karena kekurangan tenaga medis. Itu pun juga termasuk yang pekerjaan yang sangat beresiko dan tidak ada gajinya. Dokter yang berangkat itu malah mengeluarkan uang untuk ongkos berangkat. Di sana mereka praktek dokter itu tanpa dibayar karena memang ingin membantu, dan tetapi pada saat yang sama dokter-dokter itu juga ditembak sama Israel. Tidak sedikit dokter yang meninggal dunia. Rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza itu juga dihancurkan sama Israel. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya hak itu untuk memerangi Israel itu. Karena bangunan yang kita bangun kan dulu 2010 itu Pak Marzuki Ali sebagai ketua MPR kan, itu bersama Dr. Hidayat Nur Wahid ya, itu berangkat ke sana membawa bantuan untuk dibangunkan rumah sakit Indonesia. Ada rumah sakit Indonesia di Gaza, tapi lupa pada dihajar sama Israel karena tahu bahwa mereka tahu kalau rumah sakitnya ini operasional, maka yang sakit-sakit ini kan mereka tuh kadang-kadang nembak itu sengaja bikin tidak langsung membunuh, misalnya tidak tembak kepalanya supaya cacat gitu, sehingga butuh orang lain yang ngurusin. Jadi memang perang ini kecil, tidak ada perikmanusiaan sama sekali.
Bahkan binatang saja mungkin lebih baik daripada Israel ini kalau lagi berburu mangsanya. Kemudian Hamas selalu dituduh oleh Israel itu tidak mau melepaskan tawanan. Tapi kalau kita lihat kemarin dari tanggal 20, 25, 30 Januari, 1 Februari, 8 Februari kemarin itu, semua tawanan yang dilepaskan oleh Hamas itu semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang cedera atau trauma, tidak ada. Justru tawanan-tawanan orang-orang Israel lah yang ketika kembali ke pangkuan keluarganya itu dalam keadaan ada yang sudah buta, ada yang pincang, ada yang cacat dan sebagainya. Belum trauma-trauma psikis. Jadi beda sekali perlakuan tawanan dalam Islam dengan perlakuan tawanan oleh Israel. Tapi di media Israel, media yang dikuasai sama Israel itu selalu diputar balik. Yang brutal itu kaum muslimin kan, yang humanis ini katanya Israel. Padahal kejadiannya. Dan sekarang, kalau dulu susah sekali kita bisa untuk membuktikannya. Sekarang tawanan-tawanan Hamas itu justru membuat press conference ketika sampai di Israel langsung memberikan keterangan bahwa kami diperlakukan dengan baik di sana. Makanya mereka itu dibuka oleh Netanyahu. Jadi Netanyahu ini musuhnya banyak di Israel itu sendiri, terutama keluarga-keluarga yang ada anggota keluarganya yang ditawan, tapi mereka mendapatkan perlakuan yang bagus dari Hamas. Itu dibungkam sama Netanyahu. Tak boleh ngomong gitu. Bahkan ada beberapa yang diancam suruh ngomong buruk gitu terhadap Hamas. Jadi ingat, ini perangnya ini bukan hanya perang di medan tempur, tapi juga perang di media sosial. Jadi kalau kita misalnya ya hanya membaca kilas-kilas saja, terus kita pas kebetulan lagi membaca medianya mereka, nah kita akan jadi suuzon ya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian sekitar Desember yang lalu 2024 saya pernah dapat kabar gitu, bahwa ada premanisme di Mesir itu. Jadi ada beberapa bantuan kita itu dari Indonesia itu dipunguti, ya, dipungut lagi, pungutan liar. Ada jatah preman. Jadi barang-barang yang mau masuk ke Gaza itu pertama harus melewati mereka ini dulu nih, ya, orang-orang Mesir yang ada di Sinai ini. Terus kalau sudah lolos mereka baru berhadapan dengan Israel. Jadi kita ini kayak berperang dua kali. Dengan saudara kita sendiri, karena mereka ini bayangkan itu bantuan untuk kemanusiaan masih dipajaki juga, pajak kotor itu, pajak yang tidak resmi. Terus masuk lagi nanti ada masalah pula dengan. Nah sekarang menjadi berita internasional, ternyata bukan hanya bantuan Indonesia ternyata yang dipajaki sama mereka itu, tetapi juga bantuan dari Turki. Itu satu kontainer itu di-charge 12 sampai 25 ribu US dollar. Gede banget ini untungnya. Bayangkan itu saudara-saudaranya menderita, dibunuh di dalam Palestina, itu bantuannya dicolongin lah katakanlah ya, diambil gitu oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya selalu kita mengatakan oknum ya, tapi oknum ini banyak banget. Oknum lagi, kalau ada yang jelek itu oknum. Kalau dikumpulin kayaknya lebih banyak oknumnya daripada yang baik. Jadi bingung kita di mana sebenarnya. Kalau oknum itu menggambarkan sedikit gitu kan, tapi kalau sudah banyak seperti ini. Sehingga pemerintah Mesir sendiri ketika dikonfrontasi itu, mereka juga bisa berbuat banyak karena ternyata preman-preman ini bersenjata juga. Ya, kalau ditindak tegas bisa jadi perang juga itu di situ. Karena menurut mereka ya ini sumber penghasilan. Oh gitu. Jadi sumber penghasilannya apa? Sumber penghasilannya jadinya tadi merampok ya, merampas bantuan kemanusiaan. Loh, kok bisa jadi sumber penghasilannya? Tapi saya agak penasaran juga. Sempat saya buka dokumen-dokumen lama. Ternyata dulu daerah Sinai ini, dulu waktu zaman sebelum Israel berdiri bahkan, itu kalau jamaah haji dari Mesir mau ke Madinah, kan lewat darat kan, belum ada kereta api, belum ada pesawat, itu lewat darat. Itu selalu ketika lepas dari Kairo itu menyewa tentara karena mereka akan masuk daerah yang Sinai. Ternyata saya tuh penasaran gitu, kok apa baru sekarang gitu kan, jangan-jangan dulu sudah ada juga, dan bentuknya berbeda. Ternyata betul memang ada daerah antara Mesir sampai Tabuk. Tahu kan, Tabuk itu sudah di daerah kerajaan Saudi kalau sekarang, kalau dulu namanya Hijaz. Itu orang kalau haji kalau mau lewat situ harus menyiapkan pengawalan, karena jamaah haji kalau lewat situ pun ternyata dipalak juga tuh
istilahnya dipungut liar. Bahkan kalau nggak bayar dibunuh. Zaman itu, ya. Zaman itu, sudah ada film Sinai juga nih. Jangan-jangan ini yang dulu menghadang jamaah haji ini anaknya sekarang menghadang bantuan kemanusiaan nih. Wah, nurun ini. Ya, berarti mungkin dari lama mereka menganggap ini penghasilan halal gitu. Ya, bisa jadi kan dihalalkan itu dengan segala cara. Nah, itu. Jadi terkadang saya termasuk orang yang suka penasaran begitu. Kok bisa ya? Logikanya itu kan kita itu kan kalau nggak bisa bantu paling tidak nggak nyusahin kan, itu minimum itu kan. Kalau kita nggak bisa bantu ya jangan nyusahin gitu kan. Nah, ini bantu enggak, malah dapat untung. Jadi kan seolah-olah mereka ini udahlah perangnya lama aja, karena semakin lama perang semakin banyak bantuan berarti semakin banyak gitu peluang gitu kan, peluang buat mereka. Nah, gitu. Jadi ini banyak yang bisa kita follow up gitu ya. Nah, kemarin Turki itu kerjasama. Aslinya Turki dengan Mesir ini kan kurang akur, tetapi karena urusan kemanusiaan ini mereka sedikit menurunkan inilah egonya. Jadi sekarang ada kerjasama antara angkatan bersenjata Turki dengan angkatan bersenjata Mesir untuk mengawal bantuan. Tapi ya khusus bantuan Turki, Indonesia saya pikir harusnya bisa juga dikerjasama. Kita kan hubungan dengan Mesir baik ya. Ribuan mahasiswa kita sekolah di sana, kita kan istilahnya ikut membantu ekonomi mereka juga gitu kan. Anak saya juga sekolah di Kairo. Secara perekonomian pasti kita bantu dia juga. Walaupun perlakuannya kadang-kadang tidak baik juga. Ada juga kasus-kasus di Al-Azhar. Nah, tapi ala kulli halin harusnya Indonesia dengan Mesir itu bisa kerjasama lah supaya paling tidak bantuan-bantuan itu tidak dicegah lagi. Bisalah kita kirim pasukan dari Indonesia kerjasama dengan pasukan Mesir misalnya. Jadi ya ternyata tidak terbukti Pak. Kalau kita bicara bantuan-bantuan untuk Palestina ini, ada juga yang menyelundupkan lah, mengambil lah. Belum lagi oknum-oknum yang katanya demi Palestina tapi masuk rekening sendiri. Makanya saya katakan jangan ditransfer ke rekening personal ya. Pastikan NGO atau badan usaha yang ini menggalang dana ini terdaftar di Kemenkumham, kemudian juga punya reputasi gitu, dan membawa bantuan itu ada dokumentasinya bahwa bantuan itu betul-betul masuk ke Palestina. Jadi tetap hati-hati juga, walaupun alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Seperti ini gambaran kapal-kapal yang bersandar di El Arish. Ini kapal langsung datang dari Istanbul, karena dari Turki ke Mesir itu ada jalur laut langsung. Kalau kita harus melewati samudra India, kemudian masuk Laut Merah, jauh. Jadi bantuan Indonesia rata-rata dibelanjakan di Mesir. Itu juga untung Mesir. Kita bawa dana cash ke sana, beli di sana, sewa truknya, sopirnya untuk bawa masuk ke Gaza. Jadi banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi kalau ketemu preman-preman pelabuhan ini. Saya sebut preman pelabuhan. Nah, sebagai informasi yang juga mudah-mudahan sedikit melegakan, bahwa dalam waktu 1,5 bulan atau hampir 2 bulan lah katakanlah, ini perekonomian di Gaza ini hidup kembali. Bahkan masyarakatnya pun kembali hidup setengah normal lah, ya, belum normal tapi sudah setengah normal ya. Kemudian rumput-rumput itu tumbuh lagi, yang tadinya gersam, yang tadinya bekas bom dan sebagainya, ini mulai tumbuh lagi ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba negeri yang begitu gersang, yang begitu ini kembali sejahtera. Jadi menurut saya ini isyarat dari Allah bahwa Allah ingin jadikan satu negeri itu tangguh dan kuat. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekalipun perang berkecamuk di sana, tetapi kita saksikan ini cuplikan lah bahwa kehidupan ini berangsur-angsur membaik kembali. Walaupun kita tahu perang sudah berkecamuk lagi. Nah, di foto ini menjelang Ramadan, pasar-pasar buah-buahan panen lagi ya, walaupun malam beresiko, tapi mereka tetap harus mempersiapkan dirinya. Pasar-pasar kaget, masjid-masjid dibersihkan ya. Bahkan beberapa tempat itu ya mulai menghijau kembali ini tadi ya. Nah, daerah-daerah seperti ini sulit kita temukan di Timur Tengah, apalagi di Gaza. Gaza itu kan boro-boro kita mau bercocok tanam gitu ya, untuk hidup saja itu mengerikan. Bom berjatuhan, serangan Israel kapan saja. Tapi ketika ada gencatan senjata 1,5 bulan, itu tumbuhkan dengan cepat.
nggak normal sebenarnya ya. Kalau kita tuh kan rumput-rumput ini kan butuh bulanan gitu, bukan 1,5 bulan. Tapi ini mujizat dari Allah SWT. Saya suka ingat bagian dari Sirah Nabawiyah Nabi ketika masih kecil itu dititipkan oleh ibunda Aminah itu kepada Bunda Halimah Sa'diyah. Itu kan dibawa ke kampung Sa'ad, Banu Sa'ad. Nah di Banu Sa'ad itu aslinya sebenarnya waktu mereka meninggalkan kampung itu dalam keadaan gersang. Nah ketika Rasulullah dibawa oleh Halimah Sa'diyah itu balik ke kampungnya itu untuk dititipkan disusui, itu mendadak daerah situ di dalam Sirah Nabawiyah Indonesia itu muncul itu rumput-rumput mulai ini lagi, mulai subur lagi. Nah, kalau sesuatu yang seperti itu mudah bagi Allah SWT. Tinggal apakah kita itu pantas mendapatkan pertolongan seperti ini, ya itu hanya kita yang bisa menjawab. Bersyukur nih ada yang mau video ini tuh di belakang, lihat gak apa ini? Domba, kambing gitu di belakang itu. Jadi binatang-binatang pun kan, jadi kalau mengungsi itu yang digiring itu bukan hanya manusia tapi sampai ke binatang-binatang, karena ini kan aset ini, asetnya dibawa pergi. Jadi ketika keadaan normal balik lagi. Jadi ada juga kambing-kambing di medan perang, bukan hanya orang-orang di medan perang, tapi kambing di medan perang. Ya tentu saja ini salah satu kenikmatan yang jarang mereka dapatkan, tapi Allah bisa hadirkan dengan mudah. Ini video ini banyak tidak disukai di Israel karena orang Israel itu tak suka Palestina itu gembira. Kedengkian itu sampai ke dalam hati mereka. Mereka tidak suka Palestina itu gembira. Jadi video-video gembira ini buat mereka lebih mengesalkan gitu. Ya. Ini apa namanya? Intam saskum hasanatun tasuhu gitu kan. Ketika kalian mendapatkan kebaikan mereka kesal. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kalian mendapatkan satu kemalangan, maka mereka gembira. Itu kira-kira di dalam Al-Qur'an penggambarannya begitu. Jadi ada orang yang kesal kalau umat Islam itu bahagia, dan bahagia ketika umat Islam itu tertimpa musibah. Nah, jangan sampai jadi yang seperti itu kita. Ya, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, kuncinya apa? Wa in tasbiru. Nah, kuncinya sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan bertakwa. Nah, tetapi kegembiraan ini memang ada biayanya. Biaya itu maksudnya ada. Jadi tidak semuanya sebahagia itu. Banyak juga yang tidak sempat mundur waktu diserang itu, sehingga banyak yang sakit. Bahkan ada orang yang kalau di rumah sakit itu harusnya kita aman ya, karena di rumah sakit itu kan pasti orang sakit semua. Tapi Israel ini ketika masuk, bahkan rumah sakit pun dikepung, termasuk rumah sakit Indonesia mereka hancurkan. Rumah sakit Ashifa, rumah sakit, beberapa rumah sakit itu bahkan pembantaian di samping rumah sakit. Nah ini satu video saya dapatkan dari Middle Israel itu ketika kembali ke negerinya, mereka menemui banyak. Jadi sambil mereka itu membersihkan puing-puing itu, mereka menemukan banyak kuburan massal. Dan orang-orang yang meninggal dunia itu ada yang masih pakai baju rumah sakit. Jadi seperti pasien rumah sakit digiring keluar, terus tangannya itu masih terbelenggu, masih diborgol, tembak masuk ke dalam lubang, keluar lagi tembak masuk. Jadi yang dibunuh itu yang sakit-sakit itu. Dan besar, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan jadi satu. Nah ini videonya. Kalau yang nggak kuat melihat video seperti ini mungkin nggak usah. Tapi kalau yang kuat, seharusnya kita kuat ya, karena ini realita kehidupan. Mungkin kalau ada anak-anak ini nggak bagus juga, tapi ini kenyataan. Di sana anak-anak menyaksikan ini tanpa sensor. Ini video terakhir, nanti setelah itu kalau mau tanya jawab silakan. Dalam setiap itu kantong putih itu jenazah. Ada yang tadi masih baju baju kan kalau kita mau dilakukan tindakan itu kan diganti baju kita. Nanti pasti pakai baju itu, masih pakai baju bangsal itu, baju rumah sakit itu, ya Allah. Jadi Israel itu bohong kalau dia mengatakan kami hanya memerangi Hamas, bohong itu. Malah mereka itu takut kalau ketemu Hamas. Ya mereka tuh beraninya aja kalau ketemu penduduk yang tidak berdaya itu. Kalau ketemu Hamas, kencing mereka.
Karena pasukan Hamas itu munculnya dari daerah yang tidak mereka duga. Ya, jadi mudah-mudahan ini mengetuk pintu hati kita bahwa sekalipun kita di Indonesia tidak sedikit masalah kita, tetapi Ramadan kita jauh lebih mudah ya daripada Ramadan mereka. Jadi jangan sampai kita asik sendiri gitu. Ya, mungkin ada sebagian dari harta kita itu yang bisa disalurkan. Mungkin di sini Masjid Al-Husna bisa mengakomodasi, kan banyak bisa kerjasama dengan KNRB lah, bisa kerjasama dengan Adara, macam-macam banyak. Ziswaf itu banyak yang mau mengantarkannya. Tinggal digerakkan saja, mumpung di 10 malam terakhir kita bisa kumpulkan dana dan bisa kita salurkan kepada LSM-LSM yang bertanggung jawab ya. Di Depok juga banyak, ada zakat sukses dan sebagainya, itu bisa dimobilisasi sehingga dana kita ini, kalau Rasulullah pernah ditanya sama Anas bin Ali kan, ayyu shadaqatin afdalu ya Rasulullah, mana sedekah, kapan sedekah yang paling afdal, paling utama? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan, sedekah kalian di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan itu dia mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Jadi jangan lewatkan. Itu mungkin pesan dari saya, walaupun pembahasan sebenarnya bisa banyak, tapi karena waktu kita terbatas ya. Belum lagi nanti kita akan tanya jawab kalau memang diperlukan gitu ya, tanya jawab. Kalau tidak maka kita bisa tutup dan nanti bisa kembali ke acara itikaf kita masing-masing. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, shadaqallahul azim. Ada. Mungkin pakai mic maju ke depan atau dari situ aja. Baik. Ini menarik tapi yang Ustaz sampaikan bahwa orang-orang Palestina ini orang-orang yang kuat gitu, orang-orang yang terpilih gitu, dan pantas mendapat pertolongan dari Allah. Nah ini apa sih gitu ya yang kuncinya ya gitu kan, sehingga membuat orang-orang Palestina kuat. Ini kan perjuangannya udah cukup lama ya Ustaz, 1948 sampai sekarang. Bahkan kalau tadi ngeliat videonya kan mereka malah mudiknya itu gas itu luar biasa gitu, balas dengan senyum, dengan kebahagiaan gitu. Kalau kita mudiknya pusing ya, karena kadang-kadang mudik tapi THR belum turun, jadi beban pikiran. Apa kuncinya Ustaz? Ya, saya ambil dari jawaban Khalid Mash'al ya, beberapa tahun yang lalu. Jika ditanya tentang di mana nih Palestina, kalau mereka, bagaimana kalau kalian berperangnya sendiri? Ya, kan waktu itu kan Palestina ini kan, ya dukungan atas Palestina ini naik turun. Ya, terkadang banyak mendukung, tapi kadang-kadang hilang gitu kan. Bangsa Arab sendiri juga setelah tahun 73 itu juga sudah surut ya bantuannya. Gitu. Nah, ketika ditanya kepada dulu perwakilannya sebelum Abu Ubaidah nih, dulu Khalid Mash'al yang biasanya banyak berbicara. Maka beliau menjawab dengan mengutip Al-Quran ya. Pertama beliau mengutip surah Fatir ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi mereka sudah terbiasa kalau ditanya tentang dunia itu jawabannya Quran. Jadi nggak jawab nyusun kata, enggak, langsung jawab aja Al-Quran gitu. Nah, di dalam surah Fatir ayat 44 itu Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi, apakah kalian tidak bertebaran di muka bumi ya, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, dan menyaksikan bagaimana kesudahan umat-umat kaum-kaum dulu yang pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu asyadda minhum quwwatan, mereka itu dulu kekuatannya jauh lebih hebat. Waktu ayat ini turunkan di zaman Nabi, berbicara tentang Fir'aun itu juga udah ribuan tahun yang lalu kan. Berbicara tentang kaum Ad, kaum Tsamud yang hebat-hebat itu sudah lama. Kalau kita ini mungkin ya kejauhan lah, kalau zaman Nabi-Nabi mundur zaman Romawi. Itu kan masih agak dekat gitu kan, Romawi, Persia kan hancur juga. Gitu. Jadi optimisme mereka itu mengatakan, loh Israel itu dibandingkan Romawi gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya Israel itu dibandingkan Romawi gak ada apa-apanya. Wa kanu asyadda minhum quwwatan. Itu satu perspektif. Jadi perspektif mereka bahwa
ya akan hadir, akan tiba waktunya di mana Israel itu hancur. Mereka yakin, saya yakin itu, walaupun saat ini mereka babak belur, gitu kan. Ya kayak Indonesia lah, kalah 1-5 gitu kan. Nanti lagi lawan Bahrain kita menang gitu kan. Kita nggak tahu Bahrain kayak apa lagi nanti ujungnya gitu kan. Kira-kira begitulah. Tapi kalau ini kan bola itu kan nggak sebandingnya. Bola itu cuma permainan kan. Kalaupun kalah ya yang kalah cuma bandar judi kan. Nah, gitu kan. Jangan-jangan bandar judi malah menang gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi jangan terlalu emosi lah kalau sepak bola. Saya kasihan dan bapak-bapak gitu kan. Puasanya jadi kayak hampa gitu gara-gara kalah gitu. Aduh, bukan jamaah al-husna itu kan. Jamaah al-husna ini kan soleh-soleh kan. Ya, cuma ngelirik-lirik aja berapa sih skornya gitu kan, nggak sampai nonton gitu kan, sana kan. Tapi bayangkan bola saja bisa bikin kita emosi gitu kan. Tapi kita yakin nanti suatu saat Indonesia juara, yakin terus. Apalagi itu kan cuma permainan lah sebenarnya. Ini kan yang benar-benar gitu. Masa yang sepak bola saja kita optimis gitu kan suatu saat akan timnas ini akan juara. Lah masa kita nggak optimis Palestina ini akan menang? Coba, ya kan? Nah, kemarin kita ada harapan menang itu kan karena pelatihnya gitu kan, terus naturalisasi lah, strategi macam-macam lah, banyak lah. Nah mungkin sekarang kita berpikir juga ya untuk memenangkan Palestina ini perlu banyak dukungan. Ya, jangan biarkan saudara-saudara kita Palestina itu berjuang sendirian gitu. Kalau kita nggak doakan, minimum doakan. Doa itu minimum, jangan sampai kita itu tak tercatat. Amalan kita itu mendoakan Palestina. Jangan sampai nggak ada gitu di dalam daftar pahala kita itu gitu. Jangan sampai. Nah, lebih bagus lagi kita ya kayak kemarin sore kan. Kemarin sore itu walaupun mendadak dia ada dukungan atas Palestina di pojok biasa lah di depan kedutaan Amerika itu gitu kan. Di situ. Jadi hadir gitu kan. Atau kalau tidak hadir paling tidak doakan lagi juga atau tadi menggalangan dana. Itu yang pertama. Terus yang ayat yang sering juga diangkat bahwa yang diangkat sama mereka ketika bertanya tentang orang nanya itu, kok kalian optimis banget sih gitu. Nah, jawab mereka surat Fatir juga sampai 43. Allah berfirman, istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Kesombongan mereka di muka bumi dan rencana-rencana jahat mereka itu, ya, karena kehebatan seolah-olah mereka hebat itu, wala yahiqqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Tapi ketahuilah kata Allah SWT, sesungguhnya semua rencana jahat itu akan kembali kepada yang merencanakannya. Jadi mereka yakin bahwa ini Israel sekarang ini dianggap benar oleh orang ya. Film-filmnya selalu, film Hollywood kan selalu pro Israel. Tidak ada film yang nggak pro Israel itu. Karena Hollywood itu di tangan mereka gitu. Ya, bahkan Bollywood gitu kan yang keluaran India gitu. Kan India kan jangan ini ya. India itu supporter Israel. India itu pemasok amunisi untuk peperangan Israel. Jadi India senang kalau perang terus lagi karena buat mereka ya cuan gitu. Jualan. Ya, seperti itu. Jadi yakin mereka. Kemudian ada lagi ayat yang juga sering dibawa, diangkat itu, yaitu Ali Imran 179. Ini saya ambil dari beberapa kali press conference mereka itu. Allah berfirman, "Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum mukminin dalam keadaan yang sulit, ya, tapi atau sampai ya, atau dalam proses hatta itu yamizal khabitha minat thayyib, supaya yang khabith, yang kotor itu terpisahkan dari yang baik. Al-khabith itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, al-khabith hiyal munafiqin, wa thayyib hiyal mu'minin, orang-orang mukmin disebutnya begitu. Ya. Jadi ya memang kalau ditanya kenapa panjang perjuangan ini, kalau ditanya kenapa panjang bertahun-tahun kok selesai-selesai, karena Allah masih dalam proses membersihkan soft. Itu mereka menyadari bahwa di antara bangsa Palestina sendiri kan ada juga yang pro Israel, ada yang kerjasama dengan Israel, ada. Jadi mereka sadar bahwa ya selama kami masih ada yang unsur seperti ini pasti masih lama. Tapi jangan berpangku tangan lah. Terus juga kan barisan munafik ini kan ada di mana-mana gitu, bukan hanya di Palestina kan. Nah, gitu.
Kita kan nggak tahu. Kita tahu, kita punya pengalaman ketika Indonesia merdeka. Apakah seluruh komponen bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan? Kan tidak. Ada kan yang ikut Belanda malah justru, gitu kan? Dengan berbagai alasan. Ikut Belanda. Bahkan ketika Indonesia mendapatkan pengakuan tahun 49 itu setelah perjanjian meja bundar itu kan Belanda mengakui Indonesia bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kalau itu waktu itu seperti itu kan, belum era mosi integralnya Buya Nasir tahun 54 itu, sehingga kemudian kita jadi NKRI. Tapi waktu itu tahun 50 Indonesia sudah diakui itu ada Republik Indonesia, walaupun di dalam federalisme Republik Indonesia Serikat. Tapi waktu itu banyak yang tidak bisa nerima. Ada 50.000 orang Indonesia yang dalam tanda kutip ikut pindah balik ke Netherlands. Iya, orang-orang Indonesia karena lebih memilih balik ke Netherlands daripada di bawah naungan merah putih waktu itu. Ya macam-macam lah, sentimen kedaerahan lah, agama, macam-macam terserah. Ya, nah mereka di sana beranak bina gitu kan. Ya, sebagian dari cucu-cucunya main sepak bola di Indonesia gitu. Jadi muter lagi gitu. Ya bapaknya dulu meninggalkan Indonesia gitu kan. Sekarang anaknya, cucunya main merumput di Indonesia ya, waktu itu. Jadi ya kita nggak perlu sinis lah kepada mereka. Dulu bapakmu nggak usah ngomong gitu ya. Kalau mereka ternyata mau dan benar-benar ya mungkin bagus juga PSSI itu daripada ribut dakwah gitu loh. Jadi pemain naturalisasi ini didakwahi gitu kan. Siapa tahu ada yang dapat hidayah gitu kan. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi. Nah, kemudian satu lagi, sering ditanya, kenapa orang-orang Arab, negara-negara Arab meninggalkan kalian? Pernah kayak gitu kan? Suka ada pertanyaan-pertanyaan begitu kan? Gimana gitu kalau ditinggalkan? Jawaban mereka juga At-Taubah 46-47. Yang dipakai itu 46 dan 47. Jadi waktu ditanya, ya, kenapa perjuangan kalian ini jangan-jangan nggak benar, kata dia gitu kan? Suka dicecar gitu kan? Perjuangan Palestina ini gimana sih? Negara-negara apa aja sekarang kadang-kadang ada yang nggak datang, ada yang nggak support. Kenapa? Kok mereka nggak support? Jawabannya, walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum. Itu jawabannya. Dan ternyata peristiwa yang mirip-mirip seperti itu pernah terjadi di zaman Nabi. Apa Allah berfirman, walau aradul khuruj, seandainya orang-orang ini membantumu wahai Muhammad, kan Rasulullah waktu itu mau berangkat kan ada yang nggak mau tuh. Kau munafikin juga itu nggak mau berangkat gitu. Seandainya kata Allah, seandainya mereka itu benar-benar ingin keluar, la'adu lahum 'uddatan, pasti mereka sudah menyiapkan diri. Jadi kalau kita ambil paralel, seandainya ada negara yang kepengen bantu Palestina, pasti mereka persiapan. Cirinya nggak mau membantu karena memang mungkin tidak minat, atau yang lebih mengerikan kalimat berikutnya, walakin karihallahum bi'athahum. Tahu nggak kenapa? Jawabannya itu sederhana, karena Allah tidak suka dengan kehadiran bantuan mereka. Jadi bisa jadi ada negara, ada kelompok, ada orang, individu, siapapun itu yang bantuannya nggak sampai ke Palestina, bukan karena tidak mau, tapi Allah nggak sudi. Kalau sudah sudi itu kan lebih bahaya. Gimana kalau harta kita itu sudah tidak diinginkan Allah ada di jalannya? Nah itu selesai, saya pulang saya. Gimana lagi jelasinnya gitu? Ya. Jangan kita pikir kita sombong, saya punya duit, gak mau saya bantu Palestina. Oh, bukan begitu rumusnya, saudara. Ya, rumusnya itu adalah pertanyaan yang harusnya ditanyakan tuh, apakah harta kita itu cukup berharga di mata Allah, di hadapan Allah untuk diberangkatkan? Itu jawabnya, Bu. Itu kalau yang pakai iman. Jadi pertanyaannya, kenapa ya saya nggak pernah tergerak untuk membantu? Itu pertanyaannya. Jangan nanya apa yang lain, nanya jangan-jangan karena Allah karaha, gak suka. Jadi saya kalau pas melihat mereka juru-juru bicara itu kalau ditanya apa, jawaban itu Quran lagi. Dan konteksnya selalu benar gitu. Bukan yang asal kan ada tuh ngambil Quran dicocok-cocokin. Ini konteksnya waktu saya buka, ini adalah ketika sebagian orang tidak sudi ikut Nabi berangkat memerangi orang-orang musyrikin. Digambarkan sama Allah, gak usah sedih wahai Muhammad ya. Memang tidak semua nanti umatmu berangkat. Ada di antara mereka yang
Nah, lihat itu. Bagaimana cara Allah membuat mereka nggak berangkat? Fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Nanti sama Allah dibuat hati mereka itu ya berkata pada dirinya sendiri, duduk-duduk saja, ya. Tinggal bersama orang-orang yang ma'al qa'idin, ya. Tinggal bersama. Jadi nanti akan ada itu. Ya, ayo kita bantu yuk. Nanti sajalah, gitu kan. Sama kayak dulu para sahabat Nabi ada juga kan yang akhirnya dihukum itu kan ketika nggak ikut berangkat ke perang Tabuk, kan? Diundur, wah masih nanti bisa nyusul macam-macam gitu. Jadi hati-hati ketika kita selalu punya alasan untuk nggak berangkat. diajak baksos nggak muncul, gitu kan? Diajak acara di Mesir nggak datang, gitu kan? Diajak makan-makan muncul, misalnya. Suka begitu gitu kan? Diajak naik gunung, wah alasannya banyak gitu kan, waduh gitu kan. Diajak jalan-jalan, macam-macam lah ya, namanya alasan. Alasan itu kan gampang nyarinya. Jadi takutlah kita ketika ada perjuangan kita nggak di sana gitu intinya. Takutlah kita ketika ada penggalangan kita nggak tergalang gitu. Takutlah, bukan justru bangga. Apa jadinya kalau mereka berangkat? Harusnya ditanya gitu, balik ditanya. Allah langsung kasih di ayat 67. Cuma ingat ini 47. Ingat di surat Taubah, jangan pakai basmalah bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka akhirnya berangkat juga, orang-orang yang tidak diinginkan tadi, akhirnya berangkat juga dan masuk ke barisan kalian. Fikum. Apa jadinya kata Allah? Mazadukum, tidaklah kehadiran mereka itu menambah illa khobala, kecuali masalah kekacauan. Jadi gak usahlah berangan-angan semua pasti berangkat. Khawatir juga kalau yang gak niat berangkat terus akhirnya terintimidasi berangkat, ini bikin khobala. Ya memang pada akhirnya memang perjuangan ini mungkin ya sunatullah itu sedikit. Kita kasih tahu semua, kita ajak semua, tapi yang berangkat sudah bisa diprediksi nggak banyak. Yang terpilih saja. Ayatnya At-Taubah 46-47. Nah, itu kalau nanti besok ketemu yang nyinyir ya, seandainya pertanyaan balikin ke sini saja. Kalau sampai mereka datang juga, wala aud'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Kalau mereka masuk ke dalam barisan kalian, bersama di antara kalian di sela-sela perjuangan itu pasti menimbulkan fitnah. Ya, contohnya apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin berangkat 1000. Tiba-tiba setengah perjalanan, belum sampai Uhud, tiba-tiba 300 pulang. Kan menimbulkan fitnah ya. Siapa 300 itu? Dipimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya ikut berangkat Tabuk ya? Bukan, itu Uhud itu. Uhud itu pertama kali munculnya orang munafik. Kan akhirnya Rasulullah tinggal 700. Awal berangkat 1000. 300 pulang dibawa Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggal 700. Nah 700 itulah yang ke Uhud. Perang Uhud itu. Dan memang muncul di peperangan-peperangan lain, itu peperangan pertama yang mereka muncul. Jadi hati-hati kalau mereka masuk di khilalakum, ya yabghunakumul fitnah, pasti akan menimbulkan fitnah di antara kalian. Bahkan di antara mereka itu pandai berbicara. Orang munafik itu Pak, pandai berbicaranya. Ini salah satu buktinya. Wa fikum sama'una lahu. Nanti akibat omongan-omongan ini sebagian dari kalian yang tadinya sudah istiqomah itu akhirnya terpengaruhi. Sama'una lahu, mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Wallahu a'lamu bidzalimin. Sungguh Allah Maha mengetahui siapa-siapa orang yang saleh. Nah, jadi sederhana. Ayatnya tadi saya sudah bacakan ya. 4647, kemudian Ali Imran 169, 170 dan seterusnya. Itulah caranya. Kenapa mereka itu tetap survive ya? Kenapa mereka itu tetap bertahan di situ bangsa Palestina? Ya karena taujih dari pimpinannya itu mengenal. Dan pimpinannya itu nggak omong doang gitu, nggak omong-omong gitu, tapi benar-benar ada di situ, ya kan? Kalaupun ada pimpinan pejuang itu yang ada di Qatar, ada di Istanbul dalam rangka menggarap dana,
Dan kalau ditanya, coba para masyayikh itu kalau ditanya, kalau ada kesempatan pulang pasti mereka mau pulang. Mereka berada di luar Gaza itu, di luar tepi barat itu, ya sebenarnya buat mereka itu kekurangan. Nah, dengar berita temannya syahid itu buat mereka itu rindu. Waduh, teman seangkatan syahid gitu kan. Tapi mereka di sini harus melaksanakan tugas. Ketemu kayak kita. Padahal kalau di sana, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban saya. Allah. Kelas? Mudah-mudahan clear ya. Itu tuh. Cukup ya, baiklah. Mari kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Jadi mudah-mudahan Allah kuatkan ya iman kita dan terima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sekaligus juga mudah-mudahan kita semua diberi keluangan dan kelapangan rezeki untuk bersedekah, bersedekah secara umum maupun bantuan-bantuan kita ditujukan kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila qawmi thariq nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.